Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Amma ba'du. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Undertech Channel. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, lancar usahanya, dan tidak ada kendala. Teman-teman, melanjutkan bincang-bincang, saya sendiri kok yang melanjutkan pembicaraan kita, yaitu tentang keuntungan orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang pertama kemarin akan diberkahi rezekinya, diberi keberkahan dalam rezekinya. Yang kedua, yaitu sekarang yang kedua, ini kebalik nih, kita nggak apa-apa, ini yang kedua walaupun baru upload ini. Yang kedua yaitu akan dibebaskan dari azab kubur. Pernah mendengar tentang azab kubur lah? Kalau dulu waktu masih kecil-kecil dulu ada itu komik atau buku cerita gambar-gambar itu tentang azab kubur, azab neraka. Itu bagus, setidaknya dapat memberikan, oh begini loh kalau yang melakukan dosa biasa seperti ini dikubur maupun di neraka. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu akan dibebaskan dari azab kubur. Azab kubur itu bagaimana? Azab kubur itu luar biasa. Kubur itu tempat persinggahan pertama dari perjalanan kita dari dunia ini menuju akhirat. Barang siapa di dalam kubur, dia akan senang, maka insya Allah selanjutnya akan senang. Sebaliknya, kalau susah, maka selanjutnya akan susah. Kubur itu ya mengerikan, tapi mengerikan bagaimanapun itu makhluk. Kubur dia apabila si mayat rasanya orang yang tidak menjaga sholat, kalau tidak sholat tidak beriman ya, yang tidak sholat maka dia akan diazab. Seakan-akan kubur itu berbicara, bahkan mau berbicara. Hanya kita saat ini tidak tahu, wahai fulan, di antara penduduk di atas bumi ini yang paling kubenci adalah kamu, maka terimalah apa yang akan kuperlakukan padamu. Maka seketika itu kubur menghimpitnya, mengibadahnya sehingga rusuknya bersilangan sebagaimana jari-jari kita bersilangan kiri dan kanan. Enak terus bersilangan rusak bagaimana. Kemudian didatangkan ular yang bernama Sujaul Akro. Bisanya yang luar biasa, saking bisanya luar biasa itu apabila bisanya itu
menetes saja di bumi setetes saja, maka di tempat itu tidak akan bisa tumbuh tumbuhan, tidak akan bisa tumbuhan sampai hari kiamat. Begitu si mayat ini, orang tadi ini akan dipukul oleh si Akro. Sekali pukul itu, dipatuk pukul itu saya terbenam sampai 17 tahun. Sangat sempit, nggak bisa apa. Ini kalau orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka begitu masuk, maka akan disambut oleh kubur. Selamat datang wahai fulan, di antara penduduk di atas bumi ini, engkau orang paling kucintai. Lihatlah bagaimana yang akan kuberikan padamu. Maka kubur meluas, jembar bentangan, seluas mata memandang. Nah, tidak ada batasnya, luas sekali. Kemudian diberikan aroma-aroma wangi semerbak. Ini kemudian diceritakan akan datang interogasi kepada si Mai dari si pemuda tadi, si Mai tadi seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Begitu dia datang, langsung mendekat. Wahai abang, taruh abang. Wahai abang, aku halal bagimu. Wah, halal. Kalau di sini halal kan berarti boleh, sah, berarti istri kita. Maka aku halal bagimu. Ya sih, wanita kayak loh. Kok halal? Tahu-tahu cukup datang kok halal. Kenal aja enggak? Orang cantik itu halal. Bengong dia nggak tahu apa. Iya apa iya, kok baru datang kok bilang halal. Wahai Tuhan, aku halal bagimu. Maka itu gak percaya. Kalau gak percaya nih Tuhan, lihat kalung saya. Kalungnya itu di bandulnya itu apanya itulah, bandulnya itu inisial nama. Kalau anak-anak sekarang kan ini nama-namanya sendiri, misalnya namanya Anto A, namanya Agus A juga kok lagi namanya Dewi D, namanya Sri S ini. Kalau ini enggak, namanya misalnya si Majid itu Joko, maka kalau itu bisa J, nama si Majid itu, nama laki-laki itu. Heran ini, kok bisa? Nah, nggak boleh. Maka diraihnya supaya lihat, ketika meraih si wanita itu mundur menghindar, tapi sudah teraih itu kalungnya jatuh, maka mutiara jatuh berjatuhan. Maka ketika si pembentuk akan mengambil itu mutiara kalungnya berjatuhan, begitu ngambil langsung terdengar trompet kiamat. Sebutkan aja trompet kiamat. Jangan tahu enggak, teman-teman tahu enggak berapa lama kita dikubur? Enggak tahu. Bisa jadi kita ini nanti dalam kubur lebih lama daripada di dunia ini. Contohnya nenek moyang kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, nenek datuk kita, umurnya berapa? 70-80 tahun. Sekarang dikubur sudah berapa tahun? Ada yang 100 tahun, 200 tahun, lebih lama dikubur. Kemungkinan kita juga demikian. Orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, orang tidak beriman, maka akan terasa lama. Tapi orang yang beriman, orang yang menjaga sholat, seperti tadi, sebentar saja, seperti tidurnya pengantin baru. Gimana coba tidurnya pengantin baru? Begitu tidur, belum sempat tidur sudah azan subuh. Loh, tenang Rai, betul gak ini salah gak informasinya? Ternyata betul, udah jam 5:30 udah azan subuh kan? Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya akan diberikan kenikmatan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur. Maka kita belajar, mari kita jaga
sholat kita, sholatnya 5 waktu kita jaga, kita jalankan, kita dirikan. Untuk tambahnya, apalagi di bulan puasa, ditambah amal-amal sunnah. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga diberi kesehatan, satu semangat menjalankan ibadah puasa dengan semangat, dengan tawadu, tingkatkan amal, tingkatkan kesehatan untuk mencapai ridhonya. Demikian, kita lanjutkan next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.